Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tekanan yang mengerikan menyapu, Qin Chen hanya merasakan napas api iblis langit yang menakutkan seolah membakar tubuhnya, dan pada saat yang sama ada tekanan yang mencengangkan. Qin Chen segera mengaktifkan teknik terlarang jiwa surgawi, dan semua penindasan jiwa api iblis menghilang seketika, dan Qin Chen sudah berdiri kokoh di tangga altar. Apa? Dia benar-benar bisa berdiri. Di bawah altar, lusinan tuan yang sedang menunggu untuk melihat lelucon Qin Chen semua berubah warna, mengungkapkan ekspresi keheranan. Orang-orang ini tidak berjalan ke altar seperti Zugesu dan yang lainnya, tetapi masih berdiri di bawah altar, bukan karena mereka tidak ingin naik ke altar, tetapi karena mereka tidak bisa. Untuk berdiri teguh di atas altar membutuhkan kekuatan dan kemauan yang kuat. Menurut pendapat mereka, hampir tidak mungkin bagi Qin Chen untuk dapat berjalan di atas altar, tanpa pemahaman yang lama, tidak mungkin untuk melawan penindasan api iblis dan jiwa altar itu. Tapi siapa tahu hasilnya membuat mereka semua kaget dan melongo, satu persatu tercengang. Para ahli seperti Tu Moyu dari ras iblis mati, Ling Yuan dari ras iblis suci, Raja Iblis kecil dari pegunungan 10.000 iblis, dan Pangeran Jinwu dari makam kaisar mengubah pandangan mereka satu persatu. Qin Chen tidak melihat api iblis di atas altar, tetapi berjalan menuju Zugesu selangkah demi selangkah. Setelah hanya selusin napas, Qin Chen melampaui beberapa master yang telah naik ke altar di depannya dan datang ke Zugesu. "Zugesu, apakah kamu mengenaliku?" ucap Qin Chen berkata dengan dingin. "Kamu seharusnya adalah Qin Chen, pria di dalam formasi sebelumnya kan?" kata Zugesu memandang Qin Chen. "Apakah kamu mencariku untuk membalaskan dendam wanitamu? Pertama-tama, saya tidak membunuh wanita Anda. Kedua, meskipun dia adalah ras manusia, dia mengembangkan rantai ras iblis. Saya punya alasan untuk mencurigai bahwa orang ini berkolusi dengan ras iblis." Jawab Zuge menambahkan, "Saudara Qin, saudara Zuge memang benar. Kita adalah ras manusia yang sama. Mengapa kamu begitu ingin membunuh?" Pada saat ini, Yao Wuming, yang berada di altar tidak jauh dari sana, tertawa kecil dan berkata, "Yao Wuming, kamu termasuk salah satu yang berurusan dengan wanitaku sebelumnya. Setelah Zugesu, aku akan datang kepadamu untuk menyelesaikan masalah ini." Ucap Qin Chen melirik Yao Wuming dan berkata dengan dingin, "Saudara Qin, apa yang kamu bicarakan? Saudara Qin, Anda pasti salah paham. Saya memang bertemu dengan wanita Brother Qin sebelumnya, tetapi saya tidak menargetkan wanita Brother Qin. Aku hanya ingin mengambil harta karun dalam formasi di aula utama. Karena ada wanita saudara Qin di sana, kemudian saya pergi, dan bahkan menyerahkan harta di aula itu. Saudara Qin harus tahu apa yang saya katakan itu benar." Jawab Yao Wuming tersenyum dan berkata lagi, "Saudara Qin, mereka yang bisa datang ke sini sekarang adalah semua pangeran dari semua ras di surga, dan Anda juga telah melihat nyala api di altar. Saya pikir kita harus berbagi musuh yang sama. Jangan berkelahi di sarang iblis, sehingga biarkan iblis mengambil keuntungan." Mata Qin Chen dingin dan berkata, "Saya tidak peduli, saya hanya ingin Zugesu mati. Karena telah menyinggung wanita saya." Ucap Qin Chen mengertakkan gigi. "Qin Chen, kamu terlalu gila. Saya Zugesu, yang telah melakukan perjalanan dari alam surga selatan. Saya tidak pernah takut pada siapapun, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda bisa datang ke sini, tetapi jika Anda ingin Zugesu ini mengakui kesalahan, itu tidak akan pernah." Nada bicara Zugesu menjadi semakin keras. Meskipun dia tahu bahwa dia dalam bahaya, dia tidak percaya bahwa dia akan dipenggal oleh Qin Chen. Dia adalah seorang arogan yang terkenal di surga selatan. Meskipun Zugesu adalah orang nomor satu di alam surgawi selatan,
dia berada pada level yang sama dengan Dong Huangjuei. Qin Chen dapat membunuh Dong Huangjuei, jadi tentu saja dia tidak akan peduli dengan Sugesu. Dia benar-benar yakin untuk membunuh Suge di sini. Ketika Qin Chen meninju, Sugesu masih mencibir, tetapi ketika Qin Chen menampilkan kekuatan membunuh di seluruh ruang, dan kekuatan membunuh terus meningkat dari udara tipis, sepertinya Sugesu tiba-tiba berkerut. Dengan mengerutkan kening, dia diam-diam terkejut, karena kekuatan pembunuh yang dibentuk oleh Qin Chen benar-benar menakutkan. Jika itu di luar, maka Sugesu tidak akan peduli dengan aura pembunuhan seperti itu, tetapi di sini benar-benar dalam warisan yang mulia Tianhuo, asal suci semua orang telah ditekan 7 atau 80%, bahkan tubuh fisik telah ditekan cukup banyak. Tetapi Qin Chen meledak dengan momentum seperti itu sekaligus, yang membuatnya sangat terkejut. Ketika kekuatan pembunuh Qin Chen membentuk pusaran air, itu benar-benar menutupinya, dan menjadi sulit baginya untuk menghubungkan jimat surgawi dengan pengorbanan, lalu Sugesu sudah kedinginan. Begitu mood membunuh angin tinju lawan meledak di sekelilingnya, dia akan menjadi pusat ledakan ini, dan terkoyak oleh tinju lawan. Pada saat ini, Sugesu mengerti mengapa Qin Chen memiliki keberanian untuk menyerangnya di sini, karena pihak lain benar-benar memiliki kemungkinan untuk dapat membunuhnya, setidaknya dia pasti tidak akan dapat menampilkan aura pembunuhan yang mengerikan di sini. Mungkinkah Qin Chen yang merupakan pertanda besar yang telah dia hitung di aula sebelumnya? Dan Dong Huangjuei, mungkinkah Qin Chen sudah membunuhnya? Kekuatan pembunuh yang mengerikan secara langsung menyerbu pikiran Sugesu, membuat Sugesu merasa seolah-olah hidupnya tidak lagi menjadi miliknya di saat berikutnya. Sugesu meraung, dan keringat dingin langsung keluar. Dia merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya, dan dia tidak peduli dengan hal-hal lain, dan langsung menggunakan cara yang paling kuat. Dalam sekejap, sungai takdir mulai muncul di kehampaan. Sungai takdir ini sangat kuat. Meskipun secara gila-gilaan ditekan oleh altar dan aura cahaya ajaib, kekuatan takdir dapat menembus segalanya, dan tentu saja itu tidak akan sepenuhnya mampu merangsangnya. Ketika kekuatan jimat yang mencapai langit sepenuhnya digabungkan, cahaya takdir yang menyilaukan meledak dari jimat. Benar saja, ketika tinju Qin Chen jatuh, kekuatan takdir pada jimat surgawi di depan Sugesu meledak, dan seluruh jimat surgawi meletus dengan suara mendengung yang mengerikan. Itu adalah tinju Qin Chen yang membuat suara angin bergelombang. Pada saat berikutnya, tinju Qin Chen telah menghantam jimat Sugesu. Sugesu langsung memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan dia tersapu oleh pukulan di altar, dan jatuh dengan keras di tangga altar. Auranya langsung berubah menjadi keputusasaan. Noda darah bermunculan di mana-mana, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dengan satu pukulan, Sugesu terluka parah. Pada saat kritis, kekuatan takdir yang kuat pecah pada jimat yang mencapai langit, yang menghilangkan sebagian dari kekuatan Qin Chen. Karena pukulan satu tangan Qin Chen diblokir oleh Sugesu, dan dia tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan secara langsung, akan lebih baik untuk memiliki beberapa pukulan lagi. Pikir Qin Chen merasa dingin, dan melangkah maju lagi, dan dia akan mengambil tembakan lain melawan Sugesu, terutama melawan teknik takdir Sugesu, yang membuat Qin Chen cukup penasaran. Jika dia bisa mendapatkannya sendiri, mungkin akan ada wawasan yang tidak sedikit. Saudara Qin, tunggu sebentar. Setelah melihat ini, Yao Wuming segera berteriak. Sosoknya bergetar, dan berusaha memblokir tinju Qin Chen dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, Raja Iblis Kecil, Pangeran Gagak Emas dan bahkan Tumoyu penguasa ras iblis juga menunjukkan semangat juang yang kuat. Qin Chen mendengus dingin, sosoknya bergetar, dan dia sudah meninju Sugesu lagi. Dalam keterkejutan, Sugesu tidak lagi panik, tetapi aura takdir yang luas muncul di tubuhnya. Dan bergabung menjadi jimat yang mencapai langit. Tiba-tiba, kekuatan takdir yang tak terlihat berubah menjadi pisau perang yang gelap gulita. Pedang ini berwarna hitam di seluruh bilahnya,
itu mekar dengan nafas takdir. Itu adalah pedang takdir pembunuh Sugesu. Begitu bilah hitam itu keluar, puluhan ribu bayangan bilah gelap yang padat telah muncul dari udara tipis. Qin Chen mendengus dingin. Dia adalah orang yang sangat sederhana. Karena dia memutuskan untuk membunuh orang ini, dia tidak akan memberi lawan kesempatan. Karena itu, dia tidak menunggu nafas pedang takdir lawan meledak sepenuhnya, dan dia sudah menjalankan teknik aturan waktu. Waktu Shinto, bisik Qin Chen. Pukulannya juga terintegrasi ke dalam suasana abadi dan kekuatan menakutkan para dewa kuno. Selain itu, gelombang waktu mengalir, dan segala sesuatu antara langit dan bumi tampaknya telah mandek. Seiring berjalannya waktu, tindakan pemblokiran Yao Wuming tampaknya terhenti, tetapi serangan Qin Chen muncul di depan Sugesu seperti kilat. Aturan waktu. Gumam semua orang terkejut. Bahkan para master dari ras lain seperti ras monster dan iblis pun terkejut. Aturan waktu adalah aturan tertinggi di surga. Bahkan di antara ras mereka belum pernah mendengar tentang siapapun yang bisa menguasainya. Di bawah mata semua orang, bilah takdir Sugesu belum sepenuhnya dikorbankan, dan terbungkus dalam angin tinju, dan menjadi seberat 1000 jin, dan tidak dapat dibawa sama sekali. Angin tinju Qin Chen menghantam Blade of Destiny, membuat suara keras yang mengerikan. Ekspresi Sugesu berubah, dan esensi serta darahnya terbakar pada saat yang bersamaan. Setelah Blade of Destiny-nya ditelan oleh tinju Qin Chen, dia hanya bisa menunggu untuk mati. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,